Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menghadirkan sejumlah mentor dari jurnalis profesional di bidangnya dari Tempo Institute di gelaran Capacity Building Jurnalis yang diikuti 40 jurnalis perwakilan dari media elektronik, cetak, online di Kalimantan Selatan di Hotel Arya Duta Bandung, Jawa Barat. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menghadirkan sejumlah mentor dari jurnalis profesional di bidangnya dari Tempo Institute di gelaran Capacity Building Jurnalis yang diikuti 40 jurnalis perwakilan dari media elektronik, cetak, online di Kalimantan Selatan di Hotel Arya Duta Bandung, Jawa Barat, besokan Minggu 14 Mei 2023. Dalam pelatihan penyegaran jurnalistik ini, peserta dibagi menjadi 5 kelompok dengan masing-masing mentor yang memberikan pemaparan penilaian serta masukan terkait berita artikel yang telah dibuat sebelumnya dengan tema UMKM, inflasi, stunting, pariwisata. Dari hasil penilaian ditetapkan 5 pemenang dengan nilai terbaik. Redaktur Desk Ekonomi Tempo Institute Agung Sedayu Hetakuni Prima TV menyatakan keterlibatan jurnalis dalam peliputan maupun penulisan berita terkait ekonomi ataupun yang bersifat perbankan sangatlah disukai lantaran harus bergelut dengan kata-kata dengan istilah yang sedikit rumit maupun pembahasan mengenai data yang terlalu spesifik. Di pelatihan ini lihat antusias kawan-kawan luar biasa ya. Meskipun pelatihan ini sebenarnya istilahnya itu lebih spesifik gitu ya, karena soal ekonomi terus kemudian spesifik lagi soal perbankan gitu, umumnya tidak banyak wartawan yang tanda kutip menyukai liputan tersebut gitu, karena liputannya terlalu spesifik, terus kemudian banyak istilah-istilah yang rumit di sana, belum lagi hitungan angka-angkanya, dan salah sedikit ngitung angka nolnya jatuh 1 hilang 1 itu kan sudah dimarahin banyak orang gitu. Artinya harus sangat akurat dalam liputan itu. Seringkali wartawan kemudian ada beberapa wartawan yang cenderung untuk menghindari liputan tersebut karena dianggap sulit. Tapi ini luar biasa. Ternyata teman-teman banyak sekali yang ikut dan kemudian antusias mereka juga tinggi. Ketika ngobrol, berdialog pun juga tampak bahwa mereka tidak pasif, tapi mereka aktif. Artinya memang mereka bersungguh-sungguh dalam mengikuti pelatihan ini. Dan tentu harapannya ke depan ini akan menghasilkan suatu hal yang positif ya bagi perkembangan kualitas teman-teman jurnalis di Kalimantan Selatan. Anas Aliando, salah seorang jurnalis pemenang pelatihan penulisan berita atau artikel, menyatakan tema yang diangkat dalam penulisan berita kada jauh dari aktivitas sehari-hari, yaitu terkait pedagang kuliner yang berjualan di alam terbuka yang berada di kawasan jalan tol. Ini kan menjadi salah satu peserta nih yang meraih nilai terbaik lah. Ini mungkin ke depan seperti apa nih? Ya, ke depannya tentu saja kita mengharapkan penulisan jurnalistik di Kalimantan Selatan akan lebih baik lagi ya. Saya kira semua wartawan di Kalimantan Selatan dalam penulisan sudah baik semua, tapi ya kalau dibilang ini caranya di ranking 1, 2, 3 biasa lah. Ya. Nah, mungkin ada masukan untuk junior-junior. Untuk junior tentu saja masukannya terus belajar dalam menulis. Saya sudah tua juga terus belajar, karena tidak ada istilah berakhir dalam belajar ya. Karena kalau kita mengakhiri di sini ya sampai di sini aja. Begitu, saya kira begitu. Sementara itu, Paru Rajib menang lainnya menyatakan sangat bersyukur karena usahawan latihan dalam penulisan berita bisa mendapat pengakuan dari jurnalis yang lebih profesional di bidangnya. Dan juga menjadi salah satu peserta nih yang mendapatkan nilai terbaik juga dalam lomba penulisan artikel. Nah, mungkin seperti apa nih? Kalau secara pribadi ini senang sudah dapat apresiasi dari Tempo itu sendiri. Namun juga tadi banyak catatan juga yang disampaikan, dan itu akan saya perbaiki lagi ke depannya. Akan tetapi secara pribadi artinya yang kita pelajari selama ini mendapat pengakuan dari orang lain, dan itu merupakan suatu kebanggaan bagi kami sendiri. Artinya kan kita bukan dianggap wartawan kaleng-kaleng lagi. Oke.